Ini dia salah satu perjalanan ekstrim kami. Kita naik nanjak banget ke atas. Di tengah gelapnya malam. Semakin ke atas, udara semakin tipis. Nafas makin sulit. Dan asap belerang tebal yang bikin kepala pusing sampai resiko pingsan. Jalurnya terjal dan tidak sedikit pendaki yang mengalami kecelakaan. Ikuti perjalanan kami dalam pendakian Gunung Ijen. Oke guys, sekarang jam 12 malam. Hari ini kita pengen mulai open trip kita ke Ijen Banyuwangi. Malam-malam ini ya? Malam-malam gini. Tadi kita udah sempet tidur 4 jam, sengaja kita balik lebih awal dari air terjun. Dan istriku udah sempet tidur 4 jam, aku kayak 1,5 jam soalnya udah gak bisa tidur lagi guys. Entah perutku yang mungkin terlalu kenyang langsung tidur, jadi kayak kurang enak lah mungkin tidurnya. Jadi ya udah ikutin aja arus Kuat hidup ya? guys. Kuat kan? Kuat. Kita langsung gaskan aja guys. Ayo. Let's go. Sebelum memulai pendakian, kita harus cek kesehatan dulu nih. Jadi ini ada medical check dulu guys. Lagi check up nih. Bisa bahasa Indonesia kak? Saturasi sama oksigen. Tensi, saturasi sama Di oksigen. sini tulis nama ya? Iya tulis nama. Tanda tangan saja kak. Di sini. Sini guys sakit. Guys sakit ini. Sebelah sini. Jangan. Nah, dicek dulu ya. Hidup ya mbak. Akan hidup ya. Tinggi badan berat badannya. BTW, aku ikut open trip harganya 275.000 per orang. Udah include sama jemputan dan guide-nya. Kalau menurut kalian worth it gak? Oke, kita udah sampai guys. Perjalanan tadi dari pusat kota sekitar 1,5 jam. Ini keluar dari mobil langsung kerasa dingin guys. Ya, jadi mau hangat-hangat dulu. Iya, sekitar 15 derajat ya kira-kira nih. Masih lumayan sih, tambah nyampe. Iya. Kemarin waktu ke Bogor rasanya sama, pas nyampe rasanya kayak bisa tahan gitu. Iya ya. 1 jam kemudian udah nggak bisa Udah tahan nggak tahan lagi. ya. Dan waktu itu kita pakai sandal tanpa kaos kaki apa gitu. Iya. Waktu itu pakai sandal ke Bromo lagi. Waduh. Ya karena dingin kita beliin teh ya guys. Soalnya sih dingin banget, katanya 8 sampai 10 derajat. Kalau bulan Agustus katanya bisa jadi sampai 0 derajat. 0 derajat itu udah cuaca salju. Iya. Dingin banget ya. Dingin banget. Di sini nggak ada dingin ya? Dingin banget. Kalau Turki lebih dingin. Tapi di sini juga dingin. Hangat ya? Kalau bulan Agustus katanya 0 derajat, Pak. Emang beneran? Di sini Iya, Agustus. Wow. ada salju juga. Iya. Tapi sekarang enggak, masih belum. Belum ya. Kalau Ternyata di Indonesia juga ada salju ya. oh ya, pintar sekali. Jadi kita memberikan waktu 1,5 jam atau 2 jam. Siap. Kalau nggak kuat bisa istirahat sebentar, nanti jalan lagi. Istirahat, jalan lagi. Jadi jangan terlalu dipaksa. Pelan-pelan saja. Yang penting semangat sampai tujuannya. 3 km Pak ya, kurang lebih Pak ya. Terus kita berenam. Berenam ya.
Siapa? bisa nanti saya nanti yang terkuat bagaimana nanti komunikasinya Siap. Nanti jalannya naik turun nggak Pak? naik turun jadi jalannya cuma satu arah Oh, satu arah jalannya cuma jalannya pertama naik nanti turunnya iya iya. Susah dulu baru turun iya nanti. Oke, jadi kita dipinjemin masker nih. Kita dikasih masker kayak gini karena sulfur di atas bisa beracun buat tubuh kita. Plus dapat lampu kepala karena jalan yang akan kita lewati nanti gelap gulita. Perjalanan kita katanya bakalan ekstrim. Dan ini malam kan. Jadi gak ada pencahayaan. Kita dikasih senter juga nih. Oke guys, kita mulai pendakian kita. Ini jam 2 ya, jam 2 malam kita mulai. Mulai dingin ya? Ya mulai dingin guys. Tapi kita sekarang setidaknya lebih persiapan daripada yang Bromo. Bromo kita pakai sandal, gak ada kaos kaki, bajunya pendek, kita nggak tahu kan sini itu. Kita Iya. bilang ini kita bisa tahan. Ternyata di atas membeku kita. Di sana. Pendakian kita mulai jam 2 malam dengan kondisi jalan yang gelap gulita. Tapi karena ada banyak pendaki, jadi rasanya nggak sepi sama sekali. Nah, ini udah ada kereta buat yang nggak kuat nih guys. Mobil jompo nih ya. taksi lah muncul Taksi ya. Ferrari Taksi termahal di dunia nih kayaknya. ya nih. benar Ini untuk yang bawain orang pingsan ya? iya Oh. dulu pakai belerang ini pak Oh iya. pakai sulfur dulu Oh dulu dipakai buat nurunin belerang. ya Oh iya. Sekarang buat nurunin orang. naik turun ini pak Naik turun ya. Wah luar biasa. Udah sampai belum? Belum, baru mulai. Guys, jadi ini hutan-hutan ya di sini ya. Satu jalur doang. Ya. Jadi nggak bisa Udah tersesat kan? jangan khawatir. Kamu udah nyium bau belerang sulfurnya? Aku udah nih. Pak, punya ada yang pingsan nggak di jalan? ya Punya ada yang pingsan nggak? Pingsan nggak ada? Ada nggak pernah? oh nggak ada apa nggak Yang give up gitu? ya nggak ada Yang nyerah aja paling ya? Yang gak kuat gitu ya? iya Sehari ada berapa orang yang nyerah pak? enak ini pak Kemarin ada pak? ada tapi orang 4 yang naik bisa Wuih. Ini kalau ada yang naik berarti minimal berempat gitu pak yang narik ya? orang 3 Bertiga. kalau kayak kakaknya ini 2 orang mata Wow, guys, kita bisa lihat di atas langit ada bintang, tapi dari kamera gak kelihatan bintangnya. Wah, bagus. Terakhir kali aku lihat bintang di umur 10 tahun. Jangan bohong kan kemarin di Yordania. Iya, di Yordania itu, maksudnya di Indonesia gitu. Umur 10 tahun udah lama banget. Setelah itu udah jarang banget lihat bintang, guys. Di Indonesia berapa jarang ya lihat bintangnya? Soalnya kalau di kota kan banyak asap kan sama awan. Karena motor-motor kan. Tapi menurutku pendakian di sini bagusnya malam hari. Karena kita gak kena panas matahari, udaranya lebih adem. Yang paling penting kita gak lihat seberapa jauh jarak kita mendaki. Soalnya kalau kita lihat kayaknya bakal lebih capek deh. Karena jauh banget. Aku selalu respect sama orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal. Meskipun jalannya sulit, kayak bapak-bapak yang dorong gerobak ini. Semoga hidup mereka selalu diberi kecukupan ya. BTW aku nanya ke mereka, buat naik ke atas ini bisa sampai 1 juta lebih ya. Wah, sepadan gak menurut kalian? Gimana? Kuat gak? Jalan-jalan di Istanbul kan kayak gini semua. Nih daerah-daerah terkenal. Nanjak semua ya? Nanjak semua. Kayak gini guys. Wah mantap. Ini emang cocok nih buat program diet guys. Tapi habis ini makan martabak manis ya? Hah, martabak manis. Ini apa nih pak, terurai 450 tahun? Botol plastik. Karena itu nggak boleh buang sampah plastik ya, sembarangan ya. Coba lihat di sini ada nggak sampah plastik nih? Bersih sih. Oh ini es guys. Wah ini es dong.
embun yang beres. Enggak, belum jadi es. Embun biasa. Ya ditipu sama ini. Semakin ke atas, asapnya semakin tebal. Di sini bagian susahnya. Karena di saat nafas aku ngos-ngosan, aku mesti pakai masker yang bikin nafasnya jadi agak susah. Perjalanan ini benar-benar gak disarankan buat orang yang punya asma dan sesak nafas. Anda memasuki kawasan rawan bencana Gunung Ijen. Iya, ada tulisannya. Muntah. Guys, ini beneran nanjak parah. Dan kita udah sekitar 45 menit ya dari bawah tadi. Nanjaknya ke atas banget. Dan ngos-ngosan ditambah dengan bau dari belerangnya ya. Jadi ini sebuah experience yang baru banget buat kita. Udah pakai masker nih? Istri gue udah pakai masker, kamu emang gak pengap gitu? Susah nafas? Gak tau. Biasa aja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari mata nih ada kayak asap-asap gitu guys ya. Kalau di kamera kurang kelihatan ya. Asap belerang pak ya? Iya. Asap belerang. Tapi bapaknya nih kuat banget nggak pakai masker. Udah biasa. Bapak udah 26 tahun ngelakuin gini pak? Setiap malam. Setiap malam ya? Karena programnya biasanya malam. BTW ada peringatan no public pooping. Emangnya suka ada yang buang air besar sembarangan pak di sini? Ya iya sih mas. Ada aja pak ya? Kalau sudah jadi gini. Dari sini kelihatan kota guys. Cuma nggak terlalu berkelip-kelip ya. Masih lanjut guys. Dan jalannya bakal mendaki sampai ke atas itu. Lihat tuh yang ada senter-senter orang. Wadidaw. Ini udah kayak apa ya? Tangga. Iya, ini bukan naik tangga. Lihat dari bawah. Di bawah sana. Ke atas lagi guys. Jam 3 malam. Mantap. Guys, lihat di depan tuh udah kabut semua ya. Ini asap semua guys. Ini asap dari belerang ya. Istri udah pakai masker. Soalnya udah nyium banget. Udah apa? Nyium banget. Udah kecium banget ya. Oke ya. Jujur di sini nafas makin sulit. Kerasa banget asap belerangnya kuat. Pakai masker bikin aku jadi gak bisa bernafas dengan lega juga. Sempat mikir nih, aku bakal kuat gak ya sampai atas? Soalnya semakin banyak aku hirup asapnya, semakin rasanya kayak hilang kesadaran dan melayang. Apakah aku akan pingsan di sini? Guys, ini BTW serem banget ya, karena ini di bawah ini udah jurang guys. Satu gerakan salah langsung Satu gerakan salah langsung jatuh ya. fatal itu. Fatal jatuh. Ngeri banget. Kebayang gak kalau ada pendaki yang gak fokus? Bisa terpeleset dan jatuh ke jurang. Apalagi malam begini gak kelihatan di mana jurang dan seberapa dalam jurangnya. Di sini aku berusaha tetap fokus, meskipun udah agak sempoyongan. Aku berusaha tetap ceria di depan kamera dan meyakinkan diriku kalau aku bisa dan masih kuat. Ini jalan kita guys, ini jalan setapak semuanya ke depan. Lihat. Kecil kan satu-satu. Ya. Dan ini curam ke bawah dia. Jatuh udah tuh. Ya. Pergi sampai Turki. Guys, ini kita turunnya parah banget. Batunya lihat tuh. Kayak bukan tangga, tapi reruntuhan batu. Sampai ke sana. Wadidaw. Buat lihat fenomena Blue Fire, kita harus turun ke bawah dengan medan yang sangat berbahaya. Karena bukan jalan tanah yang kita lalui, tapi bebatuan. Plus, semakin ke bawah, asap dan aroma sulfurnya semakin kuat. Kami penasaran banget ya sama fenomena Blue Fire dan memberanikan diri untuk turun ke bawah. Dari atas ke bawah ini butuh waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Rasanya terbayarkan ketika melihat fenomena api biru ini. Fenomena api biru alami ini sangat langka. Dan katanya cuma ada 2 tempat di dunia ini yang benar-benar dikenal punya Blue Fire. Salah satunya di sini. Guys, jadi itu dia, ada api birunya ya. Kelihatan dari sini, cuma kecil-kecil kayak gini guys.
BTW ini perlunya gas banget ya. Gas banget, terus ke matanya juga tuh lebih pedih gitu. Tapi jujur guys, ini kena mata tuh perih banget loh. Karena asapnya yang kuat. Jadi aku nggak tahan lama-lama di dekat apinya ya. Setelah rasa penasaran terbayarkan melihat fenomena blue fire, kita balik lagi ke jalan atas. Dan mesti menaiki bebatuan yang berbahaya ini. Sempat terpikir sih, kenapa ya? Nggak dibikin pelindung kayak pembatas gitu biar lebih aman. Kan banyak turis yang bolak-balik sini setiap hari. Guys, kita naik nanjak banget ke atas. Wah, luar biasa nih ya. Perjalanannya ekstrim banget tau. Ekstrim banget. Soalnya lihat bawah. Ya, jurang banget. Curang banget. Jurang banget guys di bawah. Dan gelap. Dan nggak ada pengamannya sama sekali. Gak ada guide-nya pun gak ada. Kayak kita nunggu di atas katanya. Dia nemenin sampai bawah. Untungnya ini malam guys, jadi nggak kelihatan seberapa jauh kita turun. Mungkin kalau misalnya kita lihat seberapa jauh kita turun, seberapa jauh kita naik itu bakal lebih berat lagi ya. Atau kalau kita lihat seberapa jurang itu, mungkin kita takut dong. Iya bener. Sekarang saya lihat apa-apa. Sekarang kan malam nggak kelihatan apa-apa ya. Ini kita udah naik banget tadi, sekitar setengah jam 40 menitan lah naik ke atas. Wah, naik ke atas dengan manjat batu-batuan kayak gini ya. Jadi medannya bukan tanah ya, tapi batu. Kita menuju ke Sunrise Point guys. Dari sini sekitar 1 km Pak ya? 1 km. Dan ini nanjak lagi. Tapi gak apa-apa. Masih semangat, masih kuat. Gimana? Masih kuat ya? Insya Allah masih. Tetap semangat tapi semangat. Udah jam berapa ini? Udah jam 4.33. 4.33 ya? Setengah jam lagi sunrise, setengah jam lagi kita nyampe kayaknya. Iya. Nggak kerasa, waktu hampir masuk jam matahari terbit. Di atas bibir kawah, banyak jalur tanpa pagar pembatas. Di satu sisi tebing curam, di sisi lain langsung jurang menuju kawah asam yang sangat beracun. BTW, sudah banyak kecelakaan terjadi di sini loh. Bahkan ada yang kehilangan nyawa karena terpeleset atau terlalu dekat ke area berbahaya. Karena itu, setiap langkah di Kawah Ijen harus hati-hati ya. Ini udah kelihatan Menuju ke Sunset Point. ya, menuju ke Sunrise Point ya. Tadi kita pisah sama grup sebentar soalnya mau sholat subuh dulu guys. Meskipun kita mendaki gunung, tetap sholat tidak pernah dilupakan. Tidak boleh dilupakan guys. Karena itu penyelamat kita. Ini udah mulai kelihatan ya awan-awan birunya. Semoga nanti pemandangan sunrise-nya bagus. Dan ini sekarang medannya udah datar guys. Jadi guys, kita memutuskan buat ambil spot foto di sini. Soalnya katanya kalau di sana itu terlalu ramai ya, nggak tahu juga kesananya gimana. Jadi ini insya Allah kelihatan sih, tapi katanya ini masih asap guys belakangnya. Ini asap belerang, bawahnya tuh ada danau katanya. Nah sekarang belum kelihatan karena asap belerangnya masih ke atas gitu. Kecuali nanti ada angin yang niup gitu ke sana, jadi nanti asapnya bakalan hilang. Nah ini dia guys. Jadi asapnya nih udah mulai bergeser ya. Semoga aja bergeser dan kelihatan full sih. Oke guys, sembari menunggu sunrise, sarapan dulu. Ini kita udah bawa bekal tapi habis, tinggal sisa segini tadi. Keburu lapar duluan di jalan. Apa ini kalau mau? Iya. Dan kita harus ingat sampah plastik gak boleh dibuang di alam ya. Karena tadi tulisannya di bawah 250 tahun terurai dan pasti merusak alam lah. Jadi kalau kita bawa plastik ke atas gunung, misalnya minuman atau makanan kayak gini, kita simpen di kantong kita lagi, kita buangnya waktu di bawah tuh, jangan dibuang di sini. Sayang banget. Alam kita bagus guys, kita harus jaga. Wah, udah mulai nih guys. Udah mulai nih gak sabar ngelihat pemandangan danaunya di bawah. Lihat tuh, udah kelihatan tuh hijau-hijau sulfurnya. Tapi ini masih ada kabut. Tinggal nunggu aja nih.
Dan dari sana lihat tuh, wah, kelihatan pantulan sinar matahari ya, yang udah mulai kelihatan. Apa? Matahari sinar hari ini udah kelihatan. Matahari sinar hari. Dingin ya? Bukan di sana ya, di sini ya. Matahari sinar hari. Iya. Ya biasa. Iya. Kalau mataharinya terbit dari sana, udah kiamat dong berarti. Dari barat. Oh, jadi dingin nih. Guys, ini dia pemandangannya. Wah, bagus banget. Kawah Ijen yang kita lihat hari ini sebenarnya terbentuk dari aktivitas vulkanik dahsyat ribuan tahun lalu. Gunung Ijen pernah mengalami letusan besar yang membentuk lubang raksasa. Seiring waktu, bagian kawahnya ini terisi air hujan dan air dari bawah tanah, sehingga menjadi danau kawah yang terkenal saat ini. Yang membuat kawah Ijen istimewa adalah tingkat keasamannya yang ekstrim. Air danau ini memiliki pH sekitar 0,2 hingga 0,5. Artinya, kawah Ijen termasuk salah satu danau paling asam di dunia. Jadi meskipun warnanya terlihat indah, berwarna biru kehijauan, air kawah Ijen sebenarnya sangat berbahaya dan bisa menyebabkan luka bakar kimia jika terkena dalam jumlah besar. Fenomena inilah yang menjadikan kawah Ijen di Banyuwangi sebagai salah satu keajaiban geologi paling unik di dunia. Oke guys, sayang banget kita harus pulang ke hotel lagi. Dan ini sebenarnya pemandangannya sangat disayangkan kalau cuma dinikmati 1 jam doang ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita udah melihat ini sekali dalam seumur hidup. Dan bakalan jadi memori yang terbaik dalam hidup kami guys. Gimana sayang, capek gak? Capek gak? Enggak, uhuy. Alhamdulillah, ternyata kami berhasil melewati rintangan asap belerang dan bisa menikmati keindahan kawah Ijen dari puncak. Jadi kita tadi turun melihat api biru itu di bawah sana guys. Jauh banget. Kalian lihat itu? Asap belerang yang tebal banget yang bikin aku sesak nafas semalam. Wah, something unspoken. Will you let me in? Di sini banyak pertambangan sulfur Pak ya? Cuma di lokasi ini aja. Oh, di lokasi ini aja. Ini Pak ya? Iya. Ini biasanya diapain Pak jadinya? Ini dibuat gula mas. Dibuat apa? Gula. Gula. Gula putih ya. Gula putih. Iya, pakai kosmetik, pakai kapsul, Oh, jadi bahan campuran gitu ya? pakai apa? Petasan, Iya. bom juga Wih, dari belerang. Sabun, kan ada sabun sulfur. sabun sulfur ya? Itu dari ini. Iya. Saya pakai tuh Pak, sabun sulfur. Ya, tapi itu tidak alami, yang alami yang seperti ini. Oh, Kalau itu kan sudah ada pengawet, iya. ada campuran-campuran yang sabun sulfur itu. Mas. Kalau ini alami mas. Kalau panu kades kena ini itu Pakai. selesai enggak, orang sini enggak perlu pakai obat, Oh, langsung aja Langsung aja. pakai belerang gitu ya, yang kuning itu. pakai ini aja kena asap-asap tiap hari. Oh, Makanya orang sini hitam-hitam tapi enggak ada panu. Panu itu enggak usah bugar. iya. kawah Ijen juga terkenal dengan penambang sulfur yang setiap hari turun ke kawah beracun dan ekstrim demi mencari nafkah. Sulfur ini dipakai untuk banyak hal, mulai dari bahan pupuk, korek api, obat-obatan,
sampai campuran industri dan kosmetik. Ironisnya, harga sulfur yang mereka jual per kilo tidak terlalu mahal. Banyak laporan yang menyebut mereka dibayar sekitar 1.000 sampai 1.500 rupiah per kilo sulfur yang dibawa naik dari dasar kawah. Wah, sepadan gak ya sama usahanya? Setelah matahari terbit, barulah kelihatan betapa terjalnya kita mendaki semalam, guys. Just for a moment more, be close to you. Perjalanan turun ini kirain bakal 30 menit aja ya. Ternyata sejaman lebih. Wah, jadi gak ada pilihan lain nih selain kita nikmatin jalan sambil ngobrol-ngobrol aja. That one night. Kita ada 1 jam turun ke bawah, turunnya curam. Dan ternyata susah juga ya, karena turun kan kaki kita ya menahan badan kita gitu. Ya, kaki kurang gak kerasa apa-apa. Udah gak kerasa apa-apa. Lompat. Kita buat sejalan aja ya. Lompat gini-gini dong. Iya. Ini juga sama nih kaki nih. Dengkul nih udah bilang turun aja udah. Kalau misalnya Bawa aja udah. yang penting nyampe bawah udah selesai. Mungkin segitu aja video kita kali ini karena kita juga masih jalan nih. Capek dan di bawah pasti pengen langsung masuk mobil dan istirahat ya. Pokoknya video ini benar-benar berkesan buat kita karena pengalaman baru. Pengalaman yang salah satu yang paling ekstrim. Soalnya kita banyak jalur kita lewati. Tapi ini salah satunya yang ekstrim tuh. Iya benar. Cuma tetap seru dan Seru. alhamdulillah kita bisa melewatinya ya. Masih hidup guys. Masih hidup. Sekarang udah jam kayaknya udah mau jam 8 nih. Jam berapa kali? 7.20 guys. Sekarang jam 7.20 ya. Kita masih di tengah jalan dan mungkin sampai bawah sekitar 15 menit lagi ya. Jadi makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita yang lain. Tonton juga video-video kita yang lain guys. See you guys in the next video. And as always, Gurus.